Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada kita semua. Baik, pada hari ini merupakan agenda pembukaan pelatihan tata naskah dinas bagi peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 89 atau angkatan 2 di Kabupaten Sambas, yang merupakan, mohon izin sedikit saya menjelaskan, Bu, terkait dengan kegiatan ini, di mana pelatihan tata naskah dinas yang kita laksanakan ini adalah merupakan salah satu bagian atau kurikulum dari Latsar CPNS golongan 3 sebagaimana diatur di dalam Peraturan LAN nomor 1 tahun 2021. Di mana pada kurikulum tersebut, kurikulum Latsar CPNS pada dasarnya terdapat 2 kurikulum. Kurikulum pertama adalah kurikulum pembentukan karakter PNS yang terdiri atas 4 agenda. Agenda pertama adalah agenda sikap perilaku bela negara. Dan agenda kedua adalah agenda nilai-nilai dasar PNS. Agenda ketiganya adalah kedudukan PNS dalam kerangka NKRI. Dan agenda keempat adalah agenda habituasi. Sedangkan pada kurikulum kedua terdiri atas 2 agenda. Nama kurikulumnya adalah kurikulum penguatan teknis bidang tugas. Kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas ini terdiri atas 2 agenda, di mana agenda pertama adalah agenda untuk memenuhi kompetensi teknis administratif. Dan agenda kedua adalah agenda untuk memenuhi kompetensi teknis substantif, di mana agenda untuk memenuhi kompetensi teknis administratif ini menjadi tanggung jawab bagi BKPSDM untuk menyelenggarakannya, sedangkan agenda untuk memenuhi kompetensi teknis substantif kita serahkan ke masing-masing unit kerja untuk pemenuhan agenda tersebut. Waktu pelaksanaan agenda ini dilaksanakan sesuai dengan yang diatur oleh LAN, dapat dilaksanakan dalam 2 waktu, bisa dipilih salah satu sebelum peserta melaksanakan e-learning atau pada saat peserta melakukan aktualisasi. Jadi kita memilih opsi kedua, di mana kita melaksanakan agenda ini pada saat peserta melaksanakan aktualisasi. Oke, demikian 10 menit pengantar dari pelaksanaan agenda ini. Selanjutnya kami mohon kepada Kepala BKPSDM AD Kabupaten Sambas untuk memberikan arahan sekaligus membuka pelatihan ini secara resmi. Untuk itu kepada Ibu Fatma Agitsni, STP MSI, kami persilakan. Terima kasih Pak Herwadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sukses, dan salam sehat bagi kita semuanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Apriyandi selaku PLT Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur. Yang saya hormati Bapak Herwadi selaku Kasubdiklat juga selaku penanggung jawab dalam Latsar CPNS tahun 2021. Kemudian yang tak lupa kita muliakan ya
narasumber kita Bapak Agri, ya Bapak Agri dari bagian organisasi yang akan menjadi narasumber peserta pelatihan pada pagi ini. Jadi Bapak Ibu semua peserta Latsar CPNS tahun 2021 angkatan 89 ya, atau angkatan 2 di Kabupaten Sambas. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat berkumpul. Jadi pelatihan tata naskah sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Herwadi itu merupakan suatu tanggung jawab dari kami BKPSDM untuk memberikan muatan terkait dengan materi kompetensi teknis administratif. Nah, memang itu merupakan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara dalam kurikulum Latsar CPNS. Nah, untuk kompetensi teknis bidang ya substantif itu bisa disediakan lah ya, maksudnya intinya menjadi tanggung jawab dari unit kerja masing-masing untuk memberikan pengayaan kepada Bapak Ibu semuanya. Karena di unit kerja masing-masing lah Bapak Ibu semuanya bisa menimba ilmu itu. Nah, terkait dengan tata naskah dinas, kenapa ini penting? Karena memang Bapak Ibu semuanya sudah masuk di dalam tataran birokrasi pemerintah Kabupaten Sambas. Tentunya ada hal-hal yang sudah terstandar yang memang harus kita ikuti, kita ketahui dan kita lakukan. Jadi Bapak Ibu semuanya ini merupakan adalah putra-putri pilihan Kabupaten Sambas dan putra-putri terbaik Kabupaten Sambas, sehingga apa yang sudah didapat ya pada saat pelatihan Latsar sebelumnya ya, sudah beberapa agenda yang sudah kita lalui, ini sudah hampir berakhir gitu ya. Nah, harapannya bahwa apa yang sudah menjadi apa yang sudah terima pada saat agenda-agenda yang ada itu tetap dapat tetap dapat teraktualisasi lah ya di dalam hari-hari biasanya. Nah, terkait dengan tata naskah, ketika pada saat ujian rancangan aktualisasi khusus untuk di pengujinya adalah saya, maka saya tekankan untuk terkait dengan tata penulisan. Nah, itu merupakan salah satu nilai-nilai dasar, yaitu misalnya ketelitian, kecermatan, kerapian, itu kan merupakan satu-satu kompetensi dasar juga yang harus dimiliki dan dibangun oleh seluruh CPNS ya, CPNS khususnya di Kabupaten Sambas ini. Nah, di dalam pelatihan tata naskah ini, Bapak Ibu semuanya akan diberi pengayaan terkait dengan model-model yang sudah terstandar, surat menyurat, kemudian terkait dengan administrasi pemerintahan yang akan Bapak Ibu jalani selama menjadi CPNS ini gitu ya, sudah sekian bulan, maka itu akan kita beri bekal sehingga tidaklah nanti di kemudian hari ketika Bapak Ibu sudah menjalankan sekian tahun menjadi PNS, Bapak Ibu semuanya tidak tahu gitu tata naskah sebenarnya seperti apa. Jadi amburadul gitu bahasanya ya, karena terutama saya menyoroti terkait dengan yang menjabat di fungsional. Nah, biasanya umumnya tidak terlalu memperhatikan dan tidak mau tahu terkait dengan tata naskah dinas. Jadi saya sampaikan ini karena memang kondisinya seperti itu. Jadi sudah dua tahun kita Latsar 2019 ya, 2020 ke 2019 dan 2021 kita masukin tata naskah, sehingga harapan kita tidak ada lagi pegawai kita yang tidak tahu terkait dengan tata surat menyurat yang ada di pemerintah Kabupaten Sambas. Bagaimana membuat surat tugas, bagaimana membuat telahan, bagaimana membuat nota dinas, kemudian bagaimana yang benar kop bupati seperti apa, yang benar kop lembaga seperti apa, kemudian stempel dinas itu seperti apa, kemudian
adanya jalur-jalur koordinasi itu nanti akan dibahas secara detail dan rinci oleh Pak Agri ya. Jadi itu yang menjadi temuan kami ya ketika surat masuk ke BKPS DMAD itu tata naskahnya tidak teratur gitu, tidak rapi. Nah, inilah mudah-mudahan periode generasi 2 tahun ke belakang ini sekarang dan 2000 CPNS 2018 itu insya Allah lah menjadi satu keunggulan kita bahwa Bapak Ibu semua sudah mendapat bekal terkait dengan bagaimana menyusun surat menyurat di dalam organisasi pemerintahan, di dalam birokrasi ya. Dan kita standarnya adalah Mendagri ya, karena kita di bawah di bawah bimbingan, di bawah pendampingan, di bawah kawalan dari Kementerian Dalam Negeri. Baik, pelatihan tata naskah ini nanti diharapkan Bapak Ibu semuanya nanti ada 2 hari ya Pak itu ya, Pak Herwadi ya. Jadi kita juga mulai memfungsikan e-belalik kita gitu ya. E-belalik kita nanti Bapak Ibu semua akan diberi password, diberi username dan password untuk bisa masuk ke dalam learning management system kita ya. Learning management system kita, sehingga Bapak Ibu semua bisa melihat, oh kita sudah punya ini ruang belajar digital di Kabupaten Sambas. Sementara kita baru menginput semampu BKPS DMAD, nanti kita akan terus kembangkan sehingga memang e-belalik ini menjadi sumber ilmu dan sumber pusat pengembangan kompetensi di Kabupaten Sambas. Baik, mungkin demikian saja arahan dari saya. Saya harapkan Bapak Ibu semuanya dapat serius menikmati ini, gitu, mengikuti kegiatan ini yang dalam 2 hari. Kita sudah terbiasa dengan model distance learning seperti ini karena tidak memungkinkan untuk kita klasikal ya di saat-saat seperti ini. Jadi harapannya hal seperti ini sudah menjadi kebiasaan bagi kita, kebiasaan baru ya, new normal baru bagi kita. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan tata naskah dinas untuk Latsar CPNS angkatan 89 di Kabupaten Sambas secara resmi dimulai. Demikian terakhir, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Kepala BKPS DMAD Kabupaten Sambas yang telah memberikan arahan dan membuka secara resmi pelatihan tata naskah dinas bagi peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 89 atau angkatan kedua di Kabupaten Sambas. Baik, agenda kita setelah pembukaan secara resmi oleh Ibu Kaban ada 3. Yang pertama, sebentar lagi saya akan menjelaskan secara singkat terkait apa saja tahapan pelatihan yang akan Bapak Ibu ikuti. Kemudian yang kedua, karena kita menggunakan aplikasi LMS Belali pada pelatihan ini, nanti kita mohon ada sedikit penjelasan tentang aplikasi Belali oleh Pak Rido selaku PIC dari aplikasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah sedikit penjelasan atau arahan dari pemateri terkait dengan apa yang harus Bapak Ibu persiapkan nanti pada saat pelatihan pada hari Senin. Jadi baik, saya mulai saja. Saya sedikit akan memberikan gambaran terkait apa saja terkait bagaimana tahapan pelaksanaan pelatihan tata naskah dinas secara e-learning ini. Yang pertama, pada hari ini kita adalah pembukaan secara sinkronus, yaitu pertemuan pada pagi ini yang baru saja tadi dibuka oleh Ibu Kepala BKPS DMAD. Kemudian yang kedua adalah agenda hari ini adalah agenda asinkronus,
atau belajar mandiri, yaitu mempelajari Peraturan Bupati Sambas nomor 14 tahun 2010. Nanti bisa Bapak Ibu download di Peraturan Bupati tersebut tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Sambas. Bagaimana Bapak Ibu aksesnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Rido. Apa username-nya, apa password-nya nanti akan disampaikan oleh Pak Rido. Oke, yang kedua, mulai hari ini, jadi nanti Bapak Ibu absen 2 hari ya, absen dari di tanggal 2 Juli dan di tanggal 5 Juli. Jadi dua kali absen, 2 hari absennya, absen pagi dan absen sore, mulai tanggal 2 Juli. Dan hari kedua, tanggal 5 Juli, Bapak Ibu juga absen pagi dan absen sore. Kemudian nanti pada hari ini jadwalnya asinkronus, yaitu tentang Perbup nomor 14, silakan dipelajari, dapat di-download di aplikasi LMS. Kemudian pada tanggal 5 Juli, hari Senin, kita sinkronus tatap muka pembahasan tentang tata naskah dinas dengan pemateri Bapak Agri Arisa yang pada kesempatan ini telah hadir, ya. Kalau nggak salah jam 8 ya dimulainya nanti pertemuan 3JP dengan pemateri oleh Bapak Agri Arisa. Kemudian selanjutnya pada hari tersebut juga tersedia agenda asinkronus di mana Bapak Ibu diberikan penugasan oleh pemateri yang harus dilaksanakan sebagai dasar penilaian Bapak Ibu nanti, yaitu penugasan oleh pemateri yang dapat diupload sejak pada hari Senin tersebut sampai dengan batas uploadnya adalah hari Selasa pukul 3 sore, ya. Nanti batas uploadnya seperti itu. Nah, jadi semoga udah jelas, itu saja tahapan-tahapan nanti yang Bapak Ibu lakukan dalam pelatihan ini. Dan pada tanggal 6 Bapak Ibu tidak perlu absen lagi. Pada tanggal 6 tidak perlu absen, hanya upload saja ya, upload saja file tugas yang telah diberikan oleh pemateri. Oke, mungkin itu saja dari saya terkait dengan mekanisme pelatihan tata naskah dinas dengan e-learning. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Rido untuk menjelaskan pemanfaatan LMS e-learning di dalam pembelajaran pelatihan tata naskah dinas. Untuk itu kepada Bapak Rido kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Ibu Kepala BKP SDM Kabupaten Sambas, kepada Bapak Herwadi, dan kepada panitia atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kali ini saya akan coba menjelaskan LMS Belale, karena nantinya para peserta akan menggunakan platform ini dalam melaksanakan kegiatan pelatihan tata naskah ini. Bisa saya share screen ya Bang Herwadi? Oke. Nantinya peserta akan untuk masuk ke halaman sebentar. Untuk masuk ke halaman ini peserta dapat dapat mengaksesnya di belale@sambas.go.id atau
belaleridozahtera.com. Nanti akan masuk ke sini. Kemudian passwordnya, setiap peserta untuk masuk dapat menggunakan NIP masing-masing peserta. Kemudian passwordnya adalah tatanaskah@2021. T-nya huruf besar ya Bapak Ibu, karena password bersifat case sensitif, jadi huruf besar dan huruf kecil dibedakan. Passwordnya tatanaskah, saya ketik di sini. Oke, passwordnya ini. Sekarang juga Bapak Ibu bisa mencoba. Jadi username-nya adalah NIP masing-masing. Jangan sampai mengetikkan NIP ya Bapak Ibu, karena pernah ada cerita lucu pada saat peserta diinformasikan bahwa username-nya adalah NIP, peserta hanya mengetikkan huruf NIP dengan password yang diberikan, sehingga gagal login jadinya. Oke. Jadi NIP masing-masing masuk. Oke, jika Bapak Ibu sudah masuk, maka akan ditampil halaman dashboard, di mana terdapat beberapa materi yang nantinya akan Bapak Ibu dapatkan. Yang pertama saya jelaskan adalah tentang presensi kehadiran. Di sini Bapak Ibu khusus untuk pelatihan tata naskah akan melakukan presensi kehadiran 2 kali dalam 1 hari. Yang pertama nantinya untuk hari ini pada pukul 9 sampai 10.30, kemudian atau absen siang pada pukul 14.30 sampai 16. Untuk melakukan presensi kehadiran, peserta mengklik menu presensi kehadiran di sini dan cukup mengklik submit attendance, atau kalau peserta menggunakan bahasa Indonesia bisa dipilih di sini. Nanti tampilannya ajukan kehadiran. Ajukan kehadiran ini hanya muncul pada rentang waktu yang ditentukan. Yaitu kalau ini jam 9 sampai jam 10.30. Lewat jam 10.30 nantinya dia akan menutup secara otomatis sehingga peserta tidak bisa melakukan presensi kehadiran. Begitu juga jika belum masuk waktunya, maka presensinya tidak bisa diajukan atau tidak bisa diklik. Jadi mohon diperhatikan, jangan sampai nanti Bapak Ibu masuk, kemudian lupa mengabsen, kemudian ingin mengabsen lewat waktunya gitu ya. Jadi nantinya akan sulit. Beli di pasar gimana? Lain artinya ada organisasi strukturnya nah, buat saya tak dibeli kan? Mengira apa ini? Nah, ini Oke, selanjutnya saya lanjutkan ya. Selanjutkan untuk absensi, untuk presensi kehadiran, dan selanjutnya untuk kelas ini presensinya pada tanggal 2 dan tanggal 5 Juli nantinya. Tolong dicatat, tolong diingat.
Setelah melakukan presensi, tugas selanjutnya adalah Bapak Ibu peserta pelatihan dapat mengakses materi. Di sini materinya adalah Peraturan Bupati Sambas Nomor 14 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Sambas. Peserta dapat mengaksesnya tidak dibatasi waktu, jadi bisa kapan saja selama rentang waktu masa pelatihan, yaitu tanggal 2 sampai tanggal 5 atau tanggal 6 ini dapat dibuka. Jadi lebih fleksibel ya. Fleksibel, mungkin bisa dibuka dan nantinya di lain waktu dipelajari. Setelah itu peserta nantinya akan mendapatkan penugasan sebagai refleksi pembelajaran dari materi yang dipelajari sebelumnya berupa learning journal seperti itu ya. Learning journal yang nantinya dikumpul, diupload pada LMS Belale pada menu tugas tata naskah dinas di sini. Jadi peserta cukup mengklik tugas tata naskah dinas, nantinya di submission, nanti tinggal dipilih saja atau diseret file yang dibutuhkan, file yang ingin dikumpulkan, misalnya saya ini. Dikosongkan tidak apa-apa, save as-nya. Pak Ibu upload, kemudian Bapak Ibu simpan. Nanti akan tampil seperti ini yang menandakan tugas Bapak Ibu sudah berhasil terupload atau terkumpulkan atau tersimpan. Jika nantinya ingin ada perubahan, Bapak Ibu masih bisa melakukan perubahan sebelum batas akhir waktu pengumpulan tugas berakhir. Bisa dihapus terlebih dahulu atau di edit submission. Bapak hapus. Kemudian Bapak upload kembali, Bapak Ibu upload kembali seperti tadi. Ingat, selagi waktunya belum berakhir, masih bisa diperbaiki. Oke. Itu jadi jangan lupa yang pertama dilakukan adalah presensi kehadiran. Oh, tadi presensi kehadiran belum saya perlihatkan. Kalau presensi kehadiran tinggal diklik. Oke, jika ada tanda seperti ini berarti status Bapak Ibu sudah hadir. Dan tidak perlu khawatir dan bertanya-tanya lagi apakah saya hadir atau tidak. Jika sudah seperti ini berarti statusnya hadir. Untuk materi atau untuk materi-materi pelatihan mungkin hanya itu. Ada presensi kehadiran, kemudian ada materi yang bisa diakses berupa file PDF, kemudian ada menu untuk mengumpulkan tugas nantinya. Ingat, pada saat jika kita belum mengumpulkan tugas dan waktunya berakhir, maka menu untuk mengumpulkan tugas sudah otomatis tertutup dan Bapak Ibu tidak bisa mengumpulkan tugas. Sama seperti presensi kehadiran, lewatnya pada menit pertama saja dia sudah tertutup. Jadi mohon diperhatikan. Kemudian jika Bapak Ibu ingin mengganti bahasa, silakan ada di menu atas. Bahasa Indonesia, cuma terkadang kita menggunakan bahasa Indonesia agak janggal jadinya biasanya. Nantinya setelah
pelatihan ini selesai, mungkin angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3, Bapak Ibu akan diberikan sertifikat yang dapat di-download pada menu download sertifikat. Tapi ini belum dibuat karena memang pelatihan belum selesai. Nanti saat Anda mengklik ini akan diminta untuk memasukkan NIP. Anda mencari, setelah Anda klik cari akan muncul data-datanya, jika sesuai tinggal Anda download sertifikat. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan untuk khusus untuk LMS Belale ini, silakan Bapak Ibu. Baik, Pak Ridho, mungkin nanti sesi tanya jawab mungkin kita sekaligus saja nanti sekaligus dengan setelah Pak Agri. Oh ya Bang Herwadi. Oke, terima kasih untuk kesempatannya untuk penjelasan Belale. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ridho yang telah menjelaskan mekanisme penggunaan aplikasi LMS Belale dalam pelaksanaan pelatihan tata naskah dinas. Nanti kalau ada yang ditanyakan, kita ada sesi tanya jawab setelah Pak Agri. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Agri Arisa untuk menyampaikan sedikit penjelasan terkait pelatihan ataupun apa hal-hal yang harus peserta siapkan dalam rangka mengikuti pelatihan ini. Selanjutnya kepada Bapak Agri Arisa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Herwadi ya, yang saya hormati Kepala BKP Made, ya, yang saya hormati Kepala Bidang Pengembangan Pegawai PLT ya Pak Apriandi, ya yang saya hormati ya rekan-rekan ya peserta Latsar CPNS tahun 2021 angkatan yang kedua ya. Nah, mohon maaf tadi saya keluar sebentar di Zoom karena ada panggilan dari atasan ya. Terkait dengan tata naskah dinas ini ya tentunya seperti yang disampaikan oleh Bu Kaban tadi merupakan hal yang penting ya untuk kita ketahui tentunya oleh peserta ya, karena memang dalam kegiatan kita bekerja sehari-hari tentu tidak lepas dari kegiatan tata naskah dinas ini. Nah, untuk itu besok ya kita akan menyampaikan materi ya terkait dengan tata naskah dinas ini, tentunya sesuai dengan ya ketentuan yang diatur khususnya untuk di Kabupaten Sambas, yaitu Peraturan Bupati Sambas nomor 14 tahun 2010 ya. Memang ketentuan ini memang sudah cukup lama ya, sudah cukup lama dari 2010 sampai dengan sekarang. Namun secara substansi itu masih belum banyak berubah ya, belum banyak berubah. Dan ada perubahan-perubahan juga sudah ditindaklanjuti dengan surat-surat edaran maupun surat-surat yang dikeluarkan oleh bagian organisasi. Nah, nanti untuk lebih jelasnya, lebih mendalam lagi, nanti tentu kita besok ya hari Senin kita akan menyampaikan materi tentang tata naskah dinas ini, dan juga nanti dalam materi juga di akhir sesi nanti kita akan ada tugas ya. Silakan nanti ya rekan-rekan sebelum nanti saya menyampaikan materi pada hari Senin, nanti silakan untuk mempelajari dulu ya Peraturan Bupati Sambas nomor 14 tahun 2010 itu, sehingga kita nanti sehingga kalau kita sudah belajar pada proses pembelajaran nanti ada hal-hal yang pengen ditanyakan, ada hal-hal yang kurang jelas, kita bisa mendiskusikannya ya, kita bisa terus diskusi sehingga memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap tata naskah dinas ini ya. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya Pak Herwadi ya. Nanti
selanjutnya dalam materi kita akan coba kupas terkait dengan Perbu 14 2010 ini dan ketentuan-ketentuan umum terkait dengan tata naskah dinas ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Argri atas sedikit pembuka terkait dengan materi pelatihan tata naskah dinas ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan melakukan pertanyaan baik terkait dengan mekanisme pelatihan, materi pelatihan maupun terkait dengan penggunaan aplikasi LMS ya. Sebelum ada pertanyaan, saya ingin menyampaikan bahwa kemarin kebetulan ada pertanyaan dari peserta angkatan 1, Pak, nanti nama file yang diupload apa katanya ya. Jadi supaya menjadi keseragaman, nanti file yang akan diupload dikasih nama saja nomor absen peserta underscore nama peserta ya. Untuk upload tugas nanti filenya diberi nama itu nomor absen peserta underscore nama peserta. Nomor absen adalah nomor absen kelas ya, bukan nomor absen kelompok. Ya, nomor absen kelas. Jadi angkanya 1 sampai 40 kalau kelas itu. Kalau absen kelompok kan 1 sampai 10 saja. Ya. Oke, baik, kami persilakan jika ada yang ingin bertanya terkait dengan pelatihan ini. Silakan raise hand ya kalau ingin bertanya ya. Bismillahirrahmanirrahim, izin bertanya Pak Herwadi. Oke, silakan Pak Herfrin. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan yaitu terkait dengan aplikasi Belale. Apakah ada buku juknisnya, petunjuk teknisnya dalam penggunaannya, sehingga kalau kalau dengan penyampaian sepertinya saya kurang memahaminya. Akan tetapi kalau ada buku petunjuk teknisnya mungkin bisa dibaca-baca kembali, bisa dipraktekkan sehingga dalam penggunaan aplikasi ini kami tidak mengalami kesulitan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ada pertanyaan lain lagi kita dengan 3 pertanyaan pertama ya, kalau memang ini. Silakan raise hand ya kalau ingin ini ya bertanya. Karena kalau hanya sekedar mengangkat tangan gini tidak kelihatan ya kalau karena ini pesertanya 40 orang. Oke, kalau memang belum ada yang bertanya lagi, kami persilakan kepada Pak Rido mungkin bisa memberikan penjelasan terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Herfrin, yaitu apakah ada juknis atau buku pedoman dari aplikasi ini. Kepada Bapak Rido kami persilakan. Terima kasih Pak Herwadi. Nantinya peserta akan diberikan buku panduan penggunaan LMS Belale ini. Cuma nanti tinggal dipilah-pilih, karena di dalam buku panduan itu ada beberapa materi atau beberapa modul kegiatan yang tidak ada di sini, gitu. Misalnya seperti ada post-test, ada pre-test. Jadi nanti mungkin bisa hanya dilihat materi-materi atau menu-menu yang memang digunakan oleh peserta pelatihan tata naskah ini. Nanti mungkin ada disampaikan oleh panitia nantinya di grup Telegram. Ini itu Pak Herbin penjelasan saya. Oke, terima kasih Pak Rido. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Rido, Pak Herfrin ya, bahwa nanti akan kita share
dalam bentuk dalam bentuk PDF ya filenya ya. Jadi file elektronik yang akan kita kirim ke peserta nanti di grup Telegram. Oke, baik, kita berikan peluang lagi kepada peserta untuk memberikan pertanyaan. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, mungkin dirasa sudah cukup barangkali penjelasannya, tinggal nanti peserta sudah bisa mengikuti mulai dari absen dan mengupload materi dan mempelajari materi, di mana nanti materi tersebut akan dibahas secara bersama dengan pemateri pada hari Senin. Baik, mungkin demikian acara pembukaan kita hari ini dan sekaligus penjelasan mekanisme pelatihan. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala BKPSD Madi Kabupaten Sambas yang telah sudi secara resmi membuka acara ini. Demikian juga kepada para pemateri, Pak Rido dari selaku pengelola aplikasi, dan Bapak Agri sebagai pemateri pokok pada pelatihan ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Demikian, dan terima kasih pula kepada para peserta yang berbahagia yang telah secara serius mengikuti acara ini dari jam 9 tadi sudah kita mulai. Demikian dari kami selaku panitia mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.